Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan membahas sebuah fenomena langit yang aneh yang dianggap sebagai pertanda buruk, yaitu aliansi 7 bintang. Dalam astrologi kuno Tiongkok, terdapat 28 konstelasi yang dibagi menjadi 4 kelompok: naga hijau timur, harimau putih barat, burung Fermi selatan, dan kura-kura hitam utara. Setiap kelompok terdiri dari 7 bintang. Ketujuh bintang di kelompok naga hijau disebut sebagai 7 bintang timur, dan mereka membentuk pola menyerupai seekor naga. Saat terjadi aliansi 7 bintang, ketujuh bintang ini memancarkan cahaya merah yang sangat terang, dan tempat cahaya itu terkumpul adalah tepat di mulut naga, seperti setetes darah merah cerah, seolah-olah naga jahat ingin menelan sesuatu. Terakhir kali orang melihat aliansi 7 bintang adalah 2000 tahun yang lalu. Pada tahun 79 Masehi, saat muncul di langit barat, dan setelah itu, kota Pompei di Italia tertimbun oleh letusan gunung Vesuvius. Namun, kali ini, aliansi 7 bintang muncul di timur. Apakah ini berarti ada kota di timur yang akan hancur mendadak? Aliansi 7 bintang adalah fenomena penting dalam novel fiksi ilmiah Menjadi Naga, karya Ni Kuang yang diterbitkan pada tahun 1983. Ni Kuang adalah seorang penulis fiksi ilmiah terkemuka di Hong Kong, setara dengan Chin Yong dalam dunia sastra, dan dikenal sebagai salah satu dari 4 talenta besar Hong Kong. Dia juga dianggap sebagai pelopor fiksi ilmiah berbahasa Mandarin. Dalam bukunya, Ni Kuang mengatakan bahwa ada begitu banyak benda langit di alam semesta. Hampir setiap benda memiliki energi unik yang diarahkan ke bumi. Hal ini menyebabkan banyak orang yang memiliki sensitivitas khusus terhadap energi tersebut akan terpengaruh oleh benda langit itu. Orang-orang yang terpengaruh oleh energi khusus ini dianggap sebagai bintang turun menurut astrologi kuno. Misalnya, orang yang sangat berbakat dalam literatur dianggap sebagai bintang sastra yang turun ke bumi, sementara mereka yang melakukan kejahatan dianggap sebagai bintang jahat yang turun. Dalam aliansi 7 bintang, naga jahat di timur di bumi berkorespondensi dengan 7 orang jahat di timur yang menghancurkan kota besar dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam cerita tersebut, untuk menghancurkan sebuah kota besar, tidak selalu harus melalui bencana alam, bisa juga melalui bencana buatan manusia. Bencana buatan manusia tidak selalu berupa perang. Beberapa kata dari beberapa orang atau tindakan bodoh beberapa orang bisa menyebabkan kehancuran total sebuah kota besar tanpa harus merobohkan bangunan atau membunuh penduduknya. Bahkan jika secara tampilan luar kota tersebut tetap sama, jika kelebihan kota tersebut hilang, maka kota itu bisa hancur. Jadi, kota besar mana yang dimaksud? Apakah kota itu benar-benar hancur? Ni Kuang tidak memberikan jawaban dalam bukunya. Menjadi Naga adalah salah satu cerita Ni Kuang yang sangat jarang memiliki akhir yang tidak jelas. Namun jawabannya tersembunyi di awal novel, dalam catatan seorang astrolog. Catatan tersebut mengatakan bahwa setelah bencana berlalu, akan ada masa kedamaian dan kemakmuran baru di timur. Di akhir cerita, Ni Kuang juga memberikan solusi melalui mulut protagonis. Perubahan fenomena langit mungkin sudah ditentukan, dan sangat sulit untuk mengubah sesuatu hanya dengan kekuatan pribadi. Namun kita bisa mengikuti gerakan naga dan mengumumkan setiap gerakannya lebih awal kepada publik. Dengan begitu, mereka yang percaya pada ramalan dapat melarikan diri dari bahaya. Inilah sebabnya mengapa cerita ini berjudul Menjadi Naga. 26 tahun kemudian pada tahun 2009, dalam sebuah wawancara, Ni Kuang mengungkapkan bahwa kota besar di timur dalam cerita tersebut adalah Hong Kong. Pada 7 April 2019, Ni Kuang dalam program radio Hong Kong Catatan Zaman dan Tanya Keras kembali mengonfirmasi bahwa kota besar yang akan ditelan naga dalam cerita tersebut adalah Hong Kong.
Ketika pewawancara bertanya, apa kelebihan Hong Kong yang hilang hingga menyebabkan kehancurannya, Ni Kuang menjawab bahwa itu adalah kebebasan, terutama kebebasan berpendapat. 3 bulan kemudian, Hong Kong meletus dalam gerakan protes anti-ekstradisi dan memasuki masa-masa tergelap. Banyak orang terkejut karena Ni Kuang ternyata telah meramalkan masa depan Hong Kong 30 tahun yang lalu. Pada saat itu, penggemar Ni Kuang mengatakan bahwa ramalan sang penulis tidak hanya terbatas pada masa depan Hong Kong. Sejak tahun 1969, ketika komputer masih dalam tahap awal, Ni Kuang telah meramalkan kemunculan kecerdasan buatan dalam cerita penulis surat. Dalam cerita itu, komputer memiliki pikiran sendiri, dan surat yang ditulisnya membuat penulis manusianya terpesona, meskipun sulit untuk mempercayai bahwa itu hanya mesin dingin. 50 tahun kemudian, ramalan itu menjadi kenyataan. Banyak orang kini menggunakan kecerdasan buatan AI untuk menulis artikel. Bahkan ada yang merasa bahwa artikel yang ditulis oleh AI lebih menarik dibandingkan tulisan mereka sendiri. Dalam novel Harta Karun yang diterbitkan pada tahun 1970, penulis Ni Kuang menggambarkan sebuah harta karun yang berupa mesin cetak logam 3 dimensi yang dapat menggunakan emas dan perak secara besar-besaran. Dalam dunia nyata, kini kita memiliki printer 3 dimensi yang dapat mencetak produk dengan kualitas hampir mirip dengan aslinya. Apakah ini bisa dianggap sebagai versi nyata dari harta karun? Di tahun yang sama, dalam cerita dentuman yang diterbitkan, Ni Kuang juga menyebutkan teknologi akustik arkeologi. Ia berpendapat bahwa mungkin di dalam produk keramik kuno terdapat suara drum seperti yang ada dalam piringan hitam yang dapat dipulihkan dengan teknologi canggih. Pada revisi tahun 1986, Ni Kuang mengungkapkan bahwa ada berita di surat kabar bahwa para ilmuwan sedang mencari suara kuno dalam keramik kuno yang secara teori mirip dengan konsep akustik arkeologi yang ia bayangkan. Dengan kata lain, dia telah meramalkan adanya teknologi akustik arkeologi lebih dari 10 tahun sebelumnya. Sekarang, akustik arkeologi mulai menjadi tren baru dalam dunia arkeologi. Dalam cerita mainan yang diterbitkan pada tahun 1979, manusia semakin bergantung pada komputer, memasukkan semua pengetahuan ke dalam komputer, dan semua pekerjaan digantikan oleh robot. Akibatnya, komputer perlahan-lahan keluar dari kendali manusia dan akhirnya menyimpulkan bahwa manusia tidak lagi diperlukan. Mereka mengubah oksigen di udara menjadi karbon dioksida, memusnahkan manusia dan makhluk hidup lainnya, menyisakan hanya sedikit yang dijadikan mainan. Kita tidak tahu apakah ini merupakan peringatan lain dari Ni Kuang. Tetapi 40 tahun kemudian, manusia benar-benar semakin bergantung pada komputer. Akankah suatu hari robot mengendalikan atau bahkan menghancurkan manusia? Selain itu, salah satu ramalan yang paling dibicarakan oleh penggemar Ni Kuang adalah tentang cermin alam semesta yang terdapat dalam buku Kitab Langit yang diterbitkan pada tahun 1978. Dalam cerita ini, disebutkan sebuah buku yang bernama Kitab Langit yang mencatat segala sesuatu yang akan terjadi di bumi, termasuk perjalanan hidup setiap orang. Dengan kata lain, ini adalah buku yang meramalkan segala sesuatu tentang masa depan bumi. Dan dari mana asalnya Kitab Langit ini? Ni Kuang menyebutnya berasal dari alam semesta cermin. Menurutnya, alam semesta yang kita tempati memiliki batas, dan batas alam semesta tersebut adalah sebuah cermin yang tampak seperti nebula hitam. Jika pesawat ruang angkasa bisa melewati cermin itu, maka kita akan masuk ke sisi lain dari cermin, yaitu alam semesta cermin. Hubungan antara kita dan alam semesta cermin mirip dengan seseorang yang berdiri di depan cermin. Satu ada di dalam cermin dan satu di luar cermin, tetapi semuanya adalah diri Anda. Ketika kita mengangkat tangan, versi kita di dalam cermin juga mengangkat tangan secara bersamaan.
Namun ada perbedaan waktu yang tidak kita rasakan karena kecepatan cahaya yang sangat cepat dan jaraknya sangat dekat. Jika jarak antara kedua alam semesta cermin sangat jauh, maka ketika versi di dalam cermin mengangkat tangan, mungkin itu sudah terjadi 10.000 tahun kemudian. Artinya, ketika sesuatu terjadi di bumi, kejadian yang sama mungkin sudah terjadi 10.000 tahun lalu di alam semesta cermin. Dengan kata lain, ramalan tentang masa depan bumi dalam kitab langit hanyalah sejarah masa lalu dari alam semesta cermin. Meskipun ide ini tampaknya masuk akal, itu hanyalah imajinasi penulis Ni Kuang. Para ilmuwan tidak melihatnya seperti itu. 2000 tahun yang lalu, Plato memang membayangkan bahwa alam semesta memiliki batas dan berbentuk seperti dodekahedron. Namun sebagian besar ilmuwan fisika modern percaya bahwa alam semesta itu tak terbatas dan terus mengembang. Pada tahun 2003, seorang penggemar Ni Kuang menerbitkan sebuah makalah di majalah ilmiah terkemuka, Nature, yang mendukung gagasan Plato. Makalah tersebut berjudul Alam Semesta Mungkin Berbentuk Bola Sepak dan menjelaskan bahwa matematikawan menggunakan data gelombang mikro dari NASA untuk membuat model alam semesta, dan hasilnya sangat cocok dengan bentuk dodekahedron yang dibayangkan oleh Plato. Dengan kata lain, seperti yang dikatakan Plato, alam semesta mungkin memiliki batas, dan setelah menjelajahi 60 miliar tahun cahaya, kita mungkin kembali ke titik awal. Pada tahun 2014, ilmuwan dari Inggris dan Kanada mengemukakan bahwa pada awal pembentukan alam semesta, terjadi ledakan besar yang menciptakan dua alam semesta, yaitu alam semesta kita dan alam semesta cermin. Kedua alam semesta ini bergerak secara setara dalam berbagai arah, tetapi saling berlawanan. Alam semesta cermin akan berkembang dengan cara yang berbeda, tetapi mengikuti hukum fisika yang sama, sehingga mungkin ada planet, bintang dan galaksi yang serupa dengan versi kita. Beberapa peneliti bahkan menemukan rahasia dalam neutrino, partikel terkecil yang dapat ditemukan saat ini. Partikel-partikel di dunia mikro berputar dengan cepat, beberapa berputar ke kiri dan beberapa ke kanan. Namun semua neutrino yang telah ditemukan berputar ke kiri. Hingga saat ini, tidak ada neutrino yang ditemukan berputar ke kanan. Para ilmuwan fisika percaya bahwa alam semesta secara makroskopis bersifat simetris, sehingga neutrino yang berputar ke kanan harusnya ada. Jika tidak ada di alam semesta kita, mungkin mereka ada di alam semesta cermin. Jadi, apakah Anda melihatnya? Tampaknya konsep alam semesta cermin yang diajukan Ni Kuang mulai mendapatkan perhatian dari komunitas ilmiah. Dalam dunia fiksi ilmiah Ni Kuang, teori ilmiah yang avant-garde seperti alam semesta cermin bukanlah hal yang jarang terjadi, dan teknologi tinggi terus-menerus muncul. Apakah penulis Ni Kuang juga seorang ilmuwan? Ternyata tidak. Sebenarnya, Ni Kuang bahkan tidak menyelesaikan pendidikan menengahnya. Setelah melarikan diri dari daratan ke Hong Kong pada tahun 1957, dia belajar menulis di jurusan jurnalisme Universitas Leung He dan mulai meniti karir sebagai penulis novel. Dia menulis novel tanpa membuat draft terlebih dahulu. Begitu mulai menulis, ceritanya langsung terbentuk. Dia pernah menulis lebih dari 20.000 kata setiap hari selama 7 atau 8 tahun dengan rekor kecepatan tertinggi 4.500 kata per jam dan kecepatan terendah 2.500 kata per jam. Ni Kuang mengklaim dirinya sebagai penulis yang paling banyak menulis karakter Tionghoa sejak manusia ada, dengan kecepatan menulis yang dianggap sebagai yang tercepat di dunia. Dia tidak hanya produktif dalam menulis, tetapi setiap cerita yang dia tulis juga sangat menarik dan penuh warna, mencakup berbagai topik mulai dari astronomi hingga geografi. Ketika seseorang bertanya kepadanya bagaimana dia bisa menulis begitu banyak, Ni Kuang menjawab bahwa dia memiliki buku referensi. Namun daftar buku yang dia sebutkan adalah karya-karya penulis kungfu kuno dari periode Republik Tiongkok yang tidak terkait dengan ilmu pengetahuan sama sekali. Lalu,
Dari mana dia mendapatkan pengetahuan ilmiah lainnya? Profesor Li Shichen, seorang tokoh utama dalam studi kemampuan khusus di Taiwan, pernah mengatakan bahwa cerita-cerita Ni Kuang adalah hasil unduhan dari dunia lain melalui layar langit. Artinya, dia tidak perlu menghabiskan waktu menulis naskah karena kemampuannya yang luar biasa yang disebut sebagai intuisi langsung. Dalam dunia pelatihan spiritual, dianggap bahwa layar langit seseorang dapat berkomunikasi dengan alam semesta, menunjukkan kemampuan yang sangat besar. Ini juga menjelaskan mengapa karya-karya Ni Kuang mencakup pengetahuan yang luas dan bahkan bisa meramalkan masa depan. Profesor Li mengatakan bahwa kemampuan serupa dimiliki oleh Nikola Tesla yang memiliki lebih dari 1000 paten yang tercatat dalam sejarah. Tesla bahkan bisa mengembangkan satu penemuan dalam waktu kurang dari 20 hari. Dalam autobiografinya, Tesla menyebutkan bahwa saat kecil dia bisa mengingat seluruh isi buku, seolah-olah dia memotret setiap halaman saat membaca dan menyimpannya di memori otaknya. Kemampuan ini disebut sebagai ingatan visual. Pada saat itu, dia sering melihat kilatan cahaya yang kuat di hadapannya, diikuti oleh gambaran dan kadang-kadang suara. Gambaran-gambaran ini seringkali memberikan solusi untuk masalah yang dia hadapi. Kadang-kadang, dia bisa mendengar nama suatu objek dan melihat struktur rinci objek tersebut muncul di hadapannya. Bahkan, Tesla bisa memproyeksikan mesin yang baru dia temukan ke layar di hadapannya dan menggerakkan mesin itu hanya dengan kekuatan pikirannya. Jika mesin itu tidak berfungsi dengan baik, itu menandakan ada masalah dalam desainnya. Dia kemudian memperbaiki desain tersebut di dalam pikirannya hingga mesin berfungsi dengan baik dan akhirnya menggambar struktur mesin tersebut. Dengan cara ini, penemuan baru bisa sukses dirancang dengan mudah yang mungkin akan memerlukan usaha yang sangat besar dari orang lain. Proses penulisan Ni Kuang mungkin sangat mirip dengan cara kerja Tesla. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.